Hai semuanya, saya Kezuli Pangestu dan di sini saya sebagai MC untuk Social Talk kita kali ini. Dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Halo guys, saya Joshua Marcelo. Saya menjabat sebagai seksi sosialisasi 1. Nah, di sini kita adalah acara pertama nih untuk Social Talk kita kali ini. Nah, di sini kita mau ngebahas tentang kinerja dari OSIS angkatan sebelumnya atau angkatan yang 2023-2024 dan nanti di angkatan yang baru yaitu 2024 dan 2025. Nah, di sini Jo, setahu gue lu ini sudah menjabat di OSIS selama 2 tahun ya, benar ya? 2 tahun. Nah, kira-kira alasan lu buat masuk ke OSIS pertama tuh apa sih? Alasan gue ya, justru ini yang paling bakalan gue inget banget sih. Karena itu benar-benar penipuan pertemanan bisa dibilang ya. Jadi di awal gue udah ada janjian sebenarnya guys. Gue udah janjian nih guys. Gue janji sama temen gue nih, temen sekelas gue cewek. Iya. Kalau kita tuh mau ikut OSIS kan, organisasi bareng kan. Oke. Waktu G-formnya tuh dikeluarin untuk formulir itu kan, pendaftaran. Gue udah daftar nih. Terus gue kontak dia bilang dia nggak jadi. Ya. Itu namanya penipuan. Buat yang nonton, kalau dia nonton pasti dia bakal ngerasa sih. Gue ingetin. Jadi gue udah daftar nih. Gue kontak dia buat nanyain, jadi nggak lu ikut gitu. Katanya nggak jadi. Lalu gue takut capek segala macem, alah gitu kan. Ya udahlah, gue skip gitu. Jadi ya akhirnya dari yang niatan mau jadian bareng tuh, jadi gue sendirian gitu. Tapi kan lu udah tinggal nih sama teman lu nih Jo. Ya. Tapi kalau masih mau lanjut untuk sidang OSIS gitu, padahal kan lu kan awalnya alasan lu bisa masuk OSIS karena bareng sama dia kan? Karena udah terlanjur daftar kali bisa dibilang ya. Enggak. Waduh. Enggak gitu ya, enggak gitu. Jadi karena emang sebelumnya karena janjian yang pertama, yang kedua juga karena gue niat. Karena ya. kalau gue nggak niat gue ngapain masuk kan. Jadi cuma numpang nama pakai helmet gitu, enggak banget. Jangan caper gitu ya. Jadi kita tuh mau untuk mendisiplinkan diri, menjadi berkembang diri lah, mau mengembangkan diri lagi gitu. Wih, oke, benar-benar. Nah, terus Jo, kan lu udah sebelum lu masuk OSIS ini kan lu pasti lihat dari angkatan sebelumnya kan? Iya. Angkatan OSIS sebelumnya. Nah, pandangan lu nih untuk sebelum lu masuk OSIS ini apa sih? Tentang Angkatan organisasi. kita atau angkatan sebelum 1 tahun sebelumnya? Sebelum kita? Sebelum kita? Iya. Oke, nah ini seru nih. Jadi awalnya gue masuk tuh waktu kita MPLS. Kalau kita minta tangan tuh MPLS day berapa sih? Day 3 ya? Apanya? Minta tanda tangan. Iya benar, day 3. Jadi MPLS day 3 tuh ada salah satu anggota pengurus OSIS yang wah ini sih kalau ada di kelas di bawah ngeliat, waduh bahaya. Pasti auto minta IG sih. Karena yang pertama tuh orangnya humble, baik, terus dari muka tuh bener ganteng, good looking gitu kan. Orangnya humble, good looking. Siapa sih cewek yang gak tertarik gitu kan? Iya gue tahu deh. Tapi ya gitu. Jadi karena gue terkesima lah, kagum gitu. Gue pengen nih jadi kayak dia gitu. Jadi cuma mungkin kalau dari segi fisik gue di bawah dia lah. Cuma kalau humble bisa lah kita atur gitu. Jadi karena gue terpanut nih, terkesima, gue pengen ikut kayak dia gitu. Jadi pandangan lu tentang OSIS pertama itu bagus ya, Bagus karena banget. Angkatan sebelumnya itu sangat disiplin gitu, Ya, dari sangat disiplin pakaian, banget. penampilan gitu ya. Ya. Betul. Nah, kan lu udah masuk nih ke OSIS nih, lu udah lolos dari sidang OSIS itu dan lu masuk anggota OSIS. Apakah pandangan lu atau cara lu itu bisa mengikuti angkatan sebelumnya? Kalau dibilang bisa mengikuti ya kita usaha lah ya. Yes. Ya kan kita usaha buat bisa jadi seperti mereka, tapi kita improve lagi nih buat kita jadi lebih baik lagi gitu. Iya. Jadi menurut gua pandangan untuk angkatan kita nih kan, angkatan kita sebelumnya justru di awalnya ya guys, gua tekenin di awalnya di bawah mereka, tapi kita bisa improve, kita lebih baik lagi. Jadi di pertengahan angkatan pertama tuh kita bisa lebih baik lah, kan sama-sama tahu gitu. Iya benar-benar. Paham. Nah, terus nih, kan lu udah masuk OSIS nih, ya kan? Sudah menjabat selama 2 tahun. Nah, kira-kira tuh problem atau masalah yang paling sering muncul di OSIS tuh kira-kira kenapa sih? Itu kan sangat berpengaruh gitu ya dalam kinerja OSIS gitu. Ya. Mungkin paling utama ego sama minimnya komunikasi sih. Oh iya. Karena ego ditambah ego sama dengan
api tambah api Nah, gitu ya. Ya. Iya, iya. Jadi ego tambah ego sama dengan ya you know lah. Iya. Terus minim komunikasi ya sama aja lah kayak kita dalam satu lingkupan tapi kita pengen keluar dari lingkupan itu gitu. Jadi kayak kita udah disatuin tapi kita pengen mecahin lagi gitu. Jadi itulah minim komunikasi sama ego doang sih menurut gue yang paling faktor paling ya mempengaruhi lah dalam organisasi itu. Ya, berarti itu paling sering terjadi ya, Iya, di OSIS gitu ya. Iya, betul. Nah, terus nih ada lagi nggak keluh kesah tentang diri lu pribadi selama menjadi OSIS atau mungkin keluh kesah lain gitu yang lu alami gitu di Keluh selama kesah menjabat di lain OSIS? mungkin ya belajar dari pengalaman karena kita kelas Oh, 10 ya. juga kan apa sih gitu kan kita kelas 10 yang awalnya nggak ngerti apa-apa terus angkatan yang kelas 11 sebelumnya juga kayak kita ditinggal gitu kan jadi kayak kita waduh kita berjalan sendirian nih istilahnya kayak kita anak bayi yang baru lahir tapi Iya. kita langsung disuruh untuk merangkak berjalan gitu iya, kan betul, sendirian betul, tanpa betul. bimbingan Betul. itu benar-benar yang bikin kita kesusahan sih jadi menurut gua untuk kedepannya nih organisasi apa angkatan yang kedepannya mungkin bisa lebih diperhatikan lagi aja sih untuk bawaannya. Tapi kalau menurut gua itu sebenarnya karena dia miskomunikasi juga sih. Iya betul. Karena kan mungkin kelas 11-nya berpikir kalau kita harus ada niat duluan gitu. Iya benar. Apa niat duluan buat nanya langsung ke Ya. dia. Nah, sedangkan kita berharapnya dia yang kasih tahu Dia kita yang ngajarin duluan kita, gitu. Jadi ya. itu miskomunikasi sebenarnya dan sampai pernah ada berantem, Ya itulah debat namanya besar gitu kan. ego ditambah ego. Ya. Jadi jangan kurangi egomu, turunin gengsimu. Oke. Nah, terus nih Jo, kan lu udah menjabat nih selama 2 tahun. Tahun sebelumnya lu menjabat sebagai wakil ketua Wakil OSIS. ketua OSIS, betul. Nah, angkatan ini lu menjadi seksi sosialisasi 1 gitu Iya. kan. Nah, pasti banyak program-program kerja OSIS yang sebenarnya udah disiapkan mateng gitu. Cuman nggak bisa dilakukan, nggak bisa dilaksanakan. Nah, menurut lu nih pendapat lu tentang program-program kayak gitu tuh gimana sih? Ya, mungkin ini gue jawab sedikit serius dulu ya. Ya. Karena ini benar-benar apa ya? Kita dari angkatan kita pun sebenarnya udah banyak kan untuk proker-proker kayak gitu. Cuma ya minimnya apa ya? Pendanaan mungkin bisa dibilang dan kurangnya nih dari kita nih buat inisiatif lagi nih buat nanyain tentang dana itu. Iya. Jadi menurut gua dalam organisasi itu nggak ada kalau organisasi gagal ketua dong yang gagal, nggak ada guys. Jadi kalau kita dalam organisasi satu gagal semua gagal, satu jatuh semua jatuh. Betul. Jadi menurut gua yang gagal dari organisasinya sendiri ataupun sama kurangnya dana sih pendanaan itu. Ya mungkin angkatan selanjutnya bisa lebih nih untuk prokernya bisa lebih dikembangin lagi, bisa lebih diimprove lagi nih dari angkatan kita kan. Biar sekolah ini percaya gitu kan sama organisasi ini bahwa proker yang dilaksanakan ini bisa untuk mengembangkan sekolah lagi. Mungkin karena kurangnya dana tuh karena mungkin prokernya yang mungkin dinilai masih kurang efisien atau efektif untuk sekolah, untuk pengembangan sekolah sih. Jadi bisa lebih inovatif lagi lah Ya. untuk angkatan selanjutnya. Nah, ngomongin tentang izin atau mungkin pendanaan dari sekolah gitu ya tentang Ya. program kerja gitu. Banyak OSIS, tahu gue ya, banyak OSIS yang mungkin karena dia nggak bisa menyalurkan ide dia gitu ya di dalam kegiatan organisasi ini kan. Ya. Jadi akhirnya dia mundur gitu, Jo. Paham nggak maksud gue? Oh iya. Jadi dia mempunyai program kerja tapi dia mungkin tidak bisa dilaksanakan punya gitu ya, ya. karena mungkin ada beberapa faktor gitu. Akhirnya dia memilih mundur untuk jabatan dia itu. Nah, kira-kira pendapat lu nih tentang orang-orang kayak gini tuh gimana sih? Waduh. Kalian namanya menyanyiakan kesempatan ya. Betul. Aduh, itu namanya istilahnya membuang emas demi sebuah batu kali. Widih. Itu jangan. Oke. Karena gimana ya? Meskipun kita dalam organisasi ini bukan kemauan kita aja yang mau kita harus dapetin. Betul. Banyak dari faktor lain loh yang bisa dapetin. Contoh dari pendisiplinan diri, pendidikan karakter, Betul. ya kan dari cara bersikap itu banyak banget. Jadi nggak semerta-merta, aduh, gue mau proker ini nggak dijalanin, udahlah, gue ngambek, gue keluar OSIS, gue nggak mau lanjut lagi gitu kan. Istilahnya seperti gue bilang di awal, membuang emas demi sebuah batu kali, itu jangan. Kalau lu udah masuk, ya lu harus sebisa mungkin tuntasin lah. Ngomongin tentang anggota nih Jo, lagi nih Jo. Kan
kita ini sebelum ini kan sudah melakukan sidang ya. Ya. Mungkin di dalam organisasi itu kan pasti banyak orang yang berpikir kayak, oh satu orang ini nih sebenarnya kurang layak buat masuk OSIS gitu. Oh iya, Tapi benar, kenapa dia bisa dipilih gitu kan? Ya. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu gitu. Nah, pendapat lu tentang orang yang sudah dipilih nih jadi anggota OSIS tapi dia nggak melaksanakan tugas dia, itu gimana sih pendapat lu? Boleh nggak di-share? Apa ya? Kurang lebih sama sih kayak tadi ya. Heeh. Lu udah dikasih nih kesempatan gitu kan dari ratusan orang loh. Kalau nggak salah terakhir kita seratusan orang lebih kan yang daftar. Iya kayaknya apa puluhan Hampir 100 hampir lah, 100, iya. hampir 100. Lu bayangin, lu dari awal nih, dari seratusan orang itu, lu kepilih. Ibaratnya gimana ya? Ibaratnya lu udah dikasih kesempatan emas nih, tapi lu nyanyain. Gimana sih? Istilahnya lu dikasih duit 100 juta, tapi lu milih 1 juta. Iya, Nah, iya, itu iya, gimana iya. tuh? Iya Lu sih, bisa iya. pikir sendiri lah. Lu udah dikasih nih 100 juta gitu kan, uang 100 juta, tapi lu lebih milih 1 juta. Yang dimana lu udah dikasih kesempatan bagus buat lu didik diri lu lagi nih. Heeh. Lu improve diri lu, kembangin diri lu, tapi lu malah nurunin diri lu sendiri. Ibaratnya lu nurunin value diri lu sendiri yang harusnya lu bisa lebih. Bukan maksudnya caper dengan pakai helmet ya, bukan. Itu Iya, beda iya, lagi. Paham. Apalagi kan keputusan dia masuk OSIS itu kan juga keputusan dia sendiri gitu Ya, kan. Nggak keputusan ada yang yang berat. memaksa dia gitu. Ya. Jadi untuk pesan untuk adik-adik juga, kalau misalnya sudah terpilih nih menjadi OSIS, laksanakan tugas kalian dengan penuh tanggung jawab Benar, gitu. guys. Apalagi kalau misalnya ada masalah ya Jo ya. Ya. Jangan sampai nyerah teman-teman. Jangan sampai di pertengahan kalian bilang kalian nggak mau Nggak buat mau- lanjutin lagi ya. gitu. Jangan kayak sebelumnya ada itu yang kelas 12 lagi evaluasi memilih untuk keluar, kita drama sedikit ya guys ya. Ya, sampai nangis-nangis. nangis waktu itu. Iya. Jangan ya deh ya. Ini kebetulan orangnya depan saya teman-teman. Gitu. Sungguh luar biasa perjuangan Joshua ini teman-teman untuk lanjut ke OSIS nih. Nah, terus nih Jo, gue denger nih kabar. Kita kan lagi ada latihan buat pelantikan LDKS ya. Ya. Nah, di barisan, kita kan latihan barisan. Nah, di barisan ini emang nggak ada ketusnya. Ya. Memang nggak ada ketua OSISnya di barisan. Dia Oke. hanya di depan gitu kan. Ya. Nah, tapi dia sudah dua kali latihan tapi dia nggak dateng Jo. Kira-kira nih pendapat lu nih tentang orang-orang kayak gitu tuh gimana sih Jo? Orang-orang yang mau ngatur gitu ya, tapi dia nggak mau turun lapangan ya. Iya, iya begitu. Kalau itu gimana ya bisa dibilangnya ya? Gimana ya? Lu sebagai ketua gitu kan, lu nggak mau, Betul. lu mau ngatur tapi lu nggak mau turun lapangan gitu. Aduh, itu sebisa mungkin jangan dilakuin lagi untuk masa bakti yang akan datang ya. Karena itu sungguh-sungguh amat tidak mencerminkan perilaku sebagai ketua Betul, gitu ya. iya. Jadi buat ketua sekarang, lu dengerin podcast ini, lu dengerin pakai headset, jangan ulangin lagi. Dengerin baik-baik. Betul. Jangan tanya pendapat ke ketua OSIS sekarang karena dia yang begitu teman-teman. Dia AFK. Ya. Oke. Nah Jo, kita lagi ngomongin tentang ketua OSIS baru kan nih ya, Ya, tadi. benar. Nah, sekarang kita mau lanjut ke topik kita selanjutnya nih, tentang visi dan misi anggota OSIS yang baru nantinya, apalagi ketua OSISnya kan. Karena kan nanti hari Jumat tanggal 11 ya kalau nggak salah. benar. Tanggal 11 kita ada pemilihan OSIS gitu. Nah, kita mau ngomongin nih tentang visi misi mereka nih. Nah, setahu gua nih untuk pasangan calon yang pertama nih. Nah, dia itu punya misi, yaitu dia mau ada kegiatan yaitu festival berpancasila. Nah sebenarnya gue kurang ngerti sih kenapa dia buat kayak gitu, karena kan kita nggak tahu ya. Ya. Cuman menurut lu apakah visi dia yang itu tuh bisa dilaksanakan gitu? Mungkin ini kayak pensi kali ya, karena kan festival berpancasila Mungkin. gitu. Nah kira-kira menurut lu itu bakal berpeluang untuk terrealisasikan nggak Menurut gua selagi adanya feedback buat sekolah ya, dari sekolah? selagi apa sih proker itu bisa menguntungkan atau bisa memberikan timbal balik lah untuk sekolah, bisa terrealisasikan dengan baik sih. Apalagi ini kan berhubungan dengan festival Pancasila kan, Ya. yang sebagaimana kita tahu sekarang kurikulumnya Merdeka. Ya. Yang dimana itu ada P5 yang namanya P5 gitu kan, yang berhubungan dengan seni-seni, makanan tradisional ya kan, dan hal-hal lain sebagainya, yang dimana itu mungkin bisa mendukung lagi nih buat anak-anak baru lebih kreatif lagi dalam menginovasikan nih, mungkin dalam tarian atau dalam permainan alat musik atau dalam makanan tradisional. Seperti yang terakhir
dari angkatan kita juga kan. Iya. Banyak tuh inovasi-inovasi dari barang bekas yang bisa Betul. dijadikan Baju. barang-barang baju, ya kan, dari Iya. plastik bisa jadi baju, Iya. dari koran, dari sendok plastik yang bisa jadi lampu. Wah, itu betul, benar-benar mendukung banget sih menurut gua. Kalau nggak terrealisasikan, wah sayang banget sih, Sayang karena banget itu ya. bisa mendukung banget buat untuk anak muridnya. Jadi sebenarnya mungkin misi dia ini baik ya, Baik sangat banget. baik gitu. Apalagi dia ada lagi nih Jo, yaitu LOC atau Love is Caring. Nah itu katanya sih buat nanti untuk acara Valentine Oh. gitu. Tapi kita belum tahu nih gimana cara dia untuk melakukan kegiatannya itu. Nah terus nih untuk paslon yang kedua nih Jo, dia misinya ada salah satu misi yang membuat gue sangat tertarik, yaitu menjalin komunikasi yang baik antar pengurus OSIS dan anggota OSIS. Oke. Kita kan di sini sebagai pengurus OSIS. OSIS, Sedangkan teman-teman kita yang di luar pengurus OSIS adalah anggota OSIS. Nah, dia mau menjalankan hubungan yang baik nih antara mereka ini, antara pengurus dan anggota. Kira-kira menurut lo itu bisa nggak sih terjalani gitu? Apalagi kan sekarang kan banyak murid-murid yang bilang apa sih OSIS babu-babu gitu kan? Benar. Sekarang kan banyak yang kayak gitu ya. Menurut lo nih gimana tentang misi dia? Misinya bagus banget. Karena kita dari awal kan kekurangan komunikasi ya. Pembahasan dari awal tuh Betul. kurangnya komunikasi antara siswa-siswa yang bilang OSIS babu gitu kan. Iya. Lu nanti dikasih almet, lu juga pasti bangga foto, lu post story, lu post IG. Betul. Gitu. Tapi Jadi lu apa? tapi nggak untuk itu doang kan? Ya, bukan cuma untuk itu, tapi Iya. gue yakin 100% buat orang-orang yang bilang OSIS babu segala macem, lu gue kasih almet, lu pasti foto post story. Betul. Jadi nggak usah gengsi buat bilang OSIS babu. Gue yakin kalau lu kepilih juga pasti lu mau. Tapi jujur kita juga bukan maksudnya untuk sombong, Iya. tapi karena dalam OSIS itu bukan cuma lu pakai almet lu bagus, nama lu bagus, karena pendidikan karakter itu penting banget. Jadi itu namanya mungkin kalau lu bilang OSIS babu, karakter lu masih kurang sih menurut Iya, gua. betul. Karena lu nggak tahu dalamnya organisasi itu seperti apa, disiplinnya organisasi itu seperti apa. Jadi menurut gua kalau lu punya teman OSIS yang pengurus OSIS, jangan lu manfaatin. Jangan lu, aduh gua nggak pakai, tolongin gua dong ini segala macem. Dan menurut gua Iya, kalau iya. yang temennya pengurus OSIS, lu jangan maafin. Karena lu namanya itu apa ya? Lempar batu sembunyi tangan sih. Widih. Karena oke. lu dalam organisasi tapi lu nggak mendukung organisasi itu gimana Betul, gitu betul, kan. betul. Jadi sama aja. Jadi menurut gua untuk temen nih, lu tahu temen gitu kan, lu OSIS, temen lu pengurus OSIS, sama-sama support lah, sama-sama dukung, bukan sama-sama kayak pengen menjatuhkan satu sama lain gitu. Lu ngituin temen lu dan temen lu ketahuan nih, sama aja kalau temen lu ketahuan dan dia akhirnya dikeluarin dari organisasi, sama aja lu nggak support, berarti lu bukan temen Betul. gitu. Apalagi kayak kegiatan razia gitu ya Jo ya. Ya benar banget. Kayak razia, kita melakukan razia Ya. tapi karena itu temennya nih, jadinya dia kayak diringanin Di-skip, gitu, ya, di skip dilewatin gitu. gitu. Itu sebenarnya tidak mendukung temennya untuk baik Ya. di OSIS gitu ya. Dan Nah, menurut gua nih buat razia-razia lagi sih mungkin kurang-kurangin lah ya. Kurang-kurangin untuk membawa hal-hal yang enggak diperluin gitu. Iya, Karena lu buat apa sih sekolah, lu mau pakai apa gitu? Lu mau untuk yang cewek, lu mau pakai make up gitu kan? Lu mau cari-cari apa gitu? Cari-cari pandangan pertama gitu ya. Untuk di ini buat apa sih? Iya, gitu iya, kan? benar, Buat benar. yang cowok juga ya kurang-kurangin lah menurut gua. Kita sama-sama support aja karena kita di sini sama-sama temen lah, kita sama-sama satu sama lain kenal gitu kan, satu Iya. angkatan. Jadi kurang-kurangin kayak gitulah. ya betul. Apalagi untuk yang cowok gitu ya. Ini peringatannya sih untuk kalian gitu. Apalagi kan nanti ke depannya mungkin di sini sih visi misinya banyak yang bilang dia mau melakukan Ya, razia benar. gitu secara berkelanjutan gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang membawa rokok atau bawa backup itu dikurang-kurangin gitu. Apalagi yang untuk cowok-cowok jangan merokok memakai seragam. Betul. Itu sangat dilarang keras, guys. Bagi kalian sampai pos itu tidak baik. Nah, terus nih, Jo, di Jamet. sini juga ada nih visi misi mereka nih antara dua paslon ini ada yang ngomong tentang memfasilitasi siswa-siswa SMK Yadika 10 untuk berkembang aktif dalam bidang akademik dan maupun non akademik. Menurut lu nih, misinya dia ini bisa nggak sih terrealisasikan gitu? Karena kan tentang fasilitas ini kan emang dari dulu gitu kan. Masalah ini terus-terusan disebut gitu. Ya. Buat memfasilitasi menurut gua itu terlalu
apa ya, terlalu berlebihan mungkin ya. Karena lu sebagai pengurus OSIS juga lu memfasilitasi gimana gitu kan. Ya. Lu mau keluarin dana pribadi kan nggak mungkin dong. Iya, betul. Ya kan? Lu mau minta tujuan lu harus jelas. Iya. Lu mau minta sekolah, pendanaan lu, tujuan lu harus jelas. Jadi menurut gua ya 50-50 lah untuk lu bisa realisasikan proker itu. Tapi bagus. Ya. Gua apresiasi buat ketos-ketos sekarang yang lebih inovatif, lebih kreatif lagi gitu kan. betul. Jangan kayak ketos sekarang yang latihan selalu ngumpet di belakang layar guys ya. Oke. Betul. Jangan datangnya pas lagi tanda tangan aja ya guys. Ya benar. Nah, mungkin nih, tapi kita nggak ngomongin ketua OSIS sekarang Ya, yang buruk kan jelek enggak ya ya, Jo ya. enggak. Kita ngomongin Ya. kritik aja gitu ya. Kritik saran-saran. Betul. Nah, mungkin kita sudah di ujung acara kali ya teman-teman. Nah, sebelum kita tutup nih, gue mau tanya nih Jo tentang tentang pesan lu untuk ketua OSIS yang baru nanti. Ketua OSIS ya. Ya. Ini secara keseluruhan aja, jangan gua satu-satu gue bilang. Mungkin bisa lebih merangkul lagi, Tuh. bisa lebih akrab lagi. Mau siapapun itu, jangan mentang-mentang lu ngerasa lu ketua, aduh nih dia ini gitu kan. Dia nggak pinter atau dia nggak kreatif atau dia nggak apa. Namanya lu bawahan lu, anggota lu, Ya. lu harus lebih rangkul dia sih. Jangan sampai belajar dari pengalaman. Sebelum-sebelumnya tuh banyak banget circle kayak aduh gue mau sama ini aja lah gitu kan. Ini Ya. orangnya pinter-pinter, baik-baik, banyak duit gitu misalnya. Waduh. Terus yang di sini tuh segala macem gitu kan, kurang-kurangnya lah, di sini lebih-lebihnya gitu. Jadi lu mau pilih yang lebih-lebihnya jangan ya. Karena dalam organisasi itu lu harus rangkul semua anggota lu, apalagi lu ketua. Lu harus mencerminkan yang lebih baik. Makanya kalau lu belum siap untuk jadi ketua, jangan coba-coba menjadi ketua. Itu Betul. benar-benar nggak ada inilah. Ya. Bisa lu harus siapin diri lu sendiri, karena jadi ketua tuh benar-benar harus butuh persiapan yang matang. Ya, apalagi itu kan anggotanya dia kan, Iya. gitu. Jadi harus benar-benar dirangkul banget gitu. benar. Jangan sampai ada yang keluar, teman-teman. Karena sayang banget gitu. Apalagi kan kita udah ngelakuin sidang gitu. Iya benar. Nah, terus nih Jo, untuk satu lagi Jo, untuk pesan untuk angkatan OSIS yang sekarang 2023-2024 gimana? Pesan yang buat kelas 12 dulu ya. Oh iya. Udah di penghujung akhir bulan, kita tinggal 2 minggu lagi. Ya. Mungkin kita mau say thank you juga. Oh iya, betul. Kita mau say thank you buat angkatan-angkatan 12. masa bakti 2023 Iya, 2024. 2024. Angkatan kelas 12 yang sekarang. Kalian keren guys. Kita benar-benar appreciate. Dan yang kelas 11 juga. Ya. Kelas 11 juga. Kan ini buat kelas 12 dulu. Oh iya, kelas 12 dulu. Dia apresiasi banget untuk kita semua, benar-benar bisa jauh lebih baik lagi lah. Betul. Ya kan, bisa lebih baik lagi. Kita udah benar-benar komunikasi, kita udah benar-benar akrab banget guys. Cuma mungkin kita bisa lebih lagi. Dan jangan pernah, karena kita udah mau mentang-mentang mau lengser kan, dan mentang-mentang udah lengser, lu siapa gitu kan. Oh Jangan iya, ya. betul. Kita harus tetap ingat di mana dulu kita waktu selesai LDKS kita nangis bareng-bareng di Waduh. satu ruangan itu untuk apa ya, menjalin komunikasi keakraban lagi. Dan menurut gua yang untuk kelas 11, kalian yang masih bisa bertahan, kalian keren banget guys. Betul, keren. Enggak semua orang tuh bisa untuk memulai sesuatu gampang, tapi untuk mempertahankan sesuatu itu susah banget. Betul. Jadi buat keren kalian yang bisa bertahan dalam organisasi ini, kalian keren banget. Buat yang belum bertahan, coba kalian evaluasi lagi, kalian introspeksi lagi. Buat kalian benar-benar nggak nih sungguh-sungguh buat meninggalkan organisasi ini, karena menurut gue sayang banget sih. Dan buat yang masuk jadi anggota OSIS anggota baru. yang baru, jaga sikap, jaga perilaku, jaga attitude, etika. Lu nggak pinter, attitude lu bagus, lu bakal keterima di mana aja. Betul. Jadi menurut gua attitude yang pertama, kepintaran tuh yang kedua. Jadi jangan lupa terus pertahanin attitude, karena dimanapun lu berada, attitude tuh yang dilihat, bukan fisik sama isi dompet lu. Oke. Iya. Terima kasih guys buat semuanya. Iya. Silakan. Nah, kayaknya kita udah di ujung acara kita Ya, ya, Jo benar. ya. Nah, sekarang kita mau tutup acara kita. Sampai jumpa di episode OSIS Talk kita berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Thank you, guys. Thank you.
leaving, just like that. Why do you have to go? Where are you going? What are you going to do? Just throw your life away like it was nothing? I'm not going there to die. I'm going to find out if I'm really alive.